Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengerahan armada kapal perang besar menuju wilayah Teluk dan Timur Tengah. Meski disebut sebagai langkah pencegahan, sejumlah analis menilai ada strategi yang lebih luas di baliknya. Lantas seperti apa situasi yang sebenarnya terjadi di wilayah Timur Tengah? Mari kita simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, di One News Dropbox. Dalam pernyataannya ke media, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat mengirimkan armada besar menuju Iran dan Teluk Persia dan menegaskan bahwa tujuannya adalah menjaga stabilitas dan mengawasi perkembangan situasi. Ia juga menekankan harapannya agar armada itu tidak perlu digunakan dalam konflik langsung. Namun pengerahan kekuatan militer semacam ini jelas menjadi sinyal kuat dalam arena geopolitik. Belum lagi fakta bahwa kapal induk seperti USS Abraham Lincoln bergerak ke wilayah tersebut bersama beberapa kapal penghancur memperluas opsi militer Amerika Serikat secara signifikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa armada Angkatan Laut Amerika Serikat sedang menuju Iran. Menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik baru setelah perang singkat pada Juni tahun lalu. Pekan sebelumnya, Trump sempat membatalkan rencana serangan Amerika Serikat terhadap Iran setelah Gedung Putih menyatakan Teheran menghentikan rencana eksekusi terhadap para demonstran anti pemerintah. Trump menyampaikan persiapan militer tetap berlangsung saat berbicara kepada wartawan di Air Force One usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ia menyebut armada yang dikirim sebagai kekuatan besar dan menekankan bahwa langkah itu bersifat berjaga-jaga. Menambahkan bahwa ia lebih suka tidak menggunakan kekuatan militer, namun pengawasan terhadap Iran dilakukan dengan cermat. Trump juga mengaitkan ancamannya dengan penghentian 837 eksekusi terhadap demonstran dan menyatakan tetap terbuka untuk dialog dengan Teheran. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln telah diperintahkan bergerak dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Sementara itu, otoritas Iran mengumumkan jumlah korban resmi dari gelombang protes terakhir mencapai 3.117 orang, meskipun kelompok hak asasi manusia memperingatkan jumlah korban bisa jauh lebih tinggi.
sebelumnya telah membuka opsi tindakan militer baru setelah Amerika Serikat terlibat dalam perang 12 hari Israel pada Juni 2025 yang menarget program nuklir dan rudal balistik Iran. Pengamat internasional menduga bahwa langkah Trump tidak hanya soal respons militer sederhana. Ada beberapa kemungkinan strategi politik dan geopolitik terselubung. Kehadiran armada besar ini berfungsi bukan hanya sebagai pencegahan konflik, tetapi juga tekanan diplomatik terhadap Teheran agar bersikap lebih lunak, khususnya terkait kasus protes besar di Iran yang menewaskan ribuan orang. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujuwerdi merespons pengerahan kapal induk Amerika Serikat ke Timur Tengah. Dalam jumpa pers di kediamannya pada Kamis 22 Januari, Borujuwerdi menegaskan Iran siap sepenuhnya membela kepentingan nasional. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujuwerdi merespons pengerahan kapal induk Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Borujuwerdi menyampaikan pernyataan tersebut dalam jumpa pers di kediamannya pada Kamis 22 Januari. Ia menegaskan Iran siap sepenuhnya untuk membela kepentingan nasional negaranya. Borujuwerdi menyebut Iran memiliki kesiapan maksimal untuk mempertahankan kepentingan nasional secara menyeluruh. Amerika Serikat diketahui telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah sejak pekan lalu. Kapal induk tersebut bahkan dilaporkan telah mencapai wilayah Selat Malaka. Pengerahan armada Amerika Serikat terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan dipicu aksi demonstrasi berdarah di Teheran yang menewaskan ribuan orang. Otoritas Iran mencatat korban tewas akibat unjuk rasa mencapai 3.117 jiwa. Sementara itu, kelompok HAM berbasis di Amerika Serikat, SCRNA, melaporkan jumlah korban tewas lebih dari 4.000 orang. Amerika Serikat telah memperingatkan Iran agar tidak menyakiti warga sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga tidak menutup kemungkinan opsi militer jika Iran terus melakukan represi. Iran sendiri mengancam akan melancarkan serangan antisipasi dan menyebut setiap ancaman terhadap Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemicu perang skala besar.
but they got to get that war stopped because too many people are dying, needlessly dying. Too many souls are being lost. It's the only reason I'm interested in doing it. But in doing it, I'm not. Pengerahan armada perang ke Timur Tengah oleh Amerika Serikat membuat maskapai-maskapai top Eropa mengambil sikap. Beberapa maskapai ternama seperti Air France dan KLM Belanda tengah menunda penerbangan yang mengarah ke Timur Tengah. Maskapai penerbangan Belanda KLM Royal Dutch Airlines juga menghentikan penerbangannya ke kota-kota di Timur Tengah hingga pemberitahuan lebih lanjut. Maskapai itu menambahkan kalau mereka tidak akan terbang melalui wilayah udara beberapa negara di kawasan tersebut, termasuk Iran dan Irak. Hal yang menarik, KLM juga membatalkan 2 penerbangan malam menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel pada Jumat. Maskapai penerbangan besar Eropa, Air France dan KLM, menangguhkan penerbangan ke beberapa wilayah Timur Tengah pada Jumat 23 Januari 2026. Pembatalan sejumlah penerbangan ini atas alasan kekhawatiran keamanan seiring meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan kalau armada besar Amerika Serikat sedang menuju ke Teluk. Penangguhan penerbangan kerap kali menjadi penanda A1 atau tingkat kepastian atas gentingnya situasi sebuah negara atau kawasan. Hengkangnya para diplomat asing menjadi penanda lain kalau situasi yang ada bertambah buruk. Maskapai penerbangan Belanda, KLM Royal Dutch Airlines, juga menghentikan penerbangannya ke kota-kota di Timur Tengah hingga pemberitahuan lebih lanjut. Maskapai itu menambahkan kalau mereka tidak akan terbang melalui wilayah udara beberapa negara di kawasan tersebut, termasuk Iran dan Irak. Hal yang menarik, KLM juga membatalkan 2 penerbangan malam menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel pada Jumat. Stasiun penyiaran publik Belanda, NOS, melaporkan bahwa KLM telah menangguhkan penerbangannya ke Tel Aviv, Dubai, Dammam, dan Riyadh. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, tanpa memberikan alasan di balik keputusan tersebut. Maskapai itu menambahkan kalau mereka tidak akan terbang melalui wilayah udara Iran, Irak, Israel, dan beberapa negara Teluk lainnya. Maskapai tersebut mengatakan bahwa mereka sedang berhubungan dengan pihak berwenang Belanda.
Hingga saat ini pemerintah Amerika Serikat telah menegaskan bahwa pengerahan armada adalah bentuk deterrence bukan ofensif langsung. Trump sendiri pernah menyatakan bahwa ia lebih memilih tidak melihat kejadian serius sambil menegaskan bahwa armada itu adalah opsi cadangan yang siap digunakan jika diperlukan. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan laporkan kepada Anda. Tetap pantau terus di YouTube TV One Newscom untuk mendapatkan informasi terbaru. Bersama saya Katarina Amelia, sampai jumpa di One News Teropong berikutnya.